Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Special Podcast. Jerat narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tapi bisa menghilangkan nyawa seseorang. Hukuman mati pun diberlakukan untuk memberi efek jerah. Namun sayang, beribu kali sayang, beberapa jenis narkoba masih tetap saja beredar di tengah-tengah masyarakat. Seperti apakah upaya pihak kepolisian dalam hal mencegah dan memberantas praktek peredaran narkoba? Selama 30 menit ke depan telah hadir bersama kita Direktur Narkoba Polda Sulsel, Bapak Kombes Pol Dodi Rahmawan SIK MH. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keren Bang. Ya. Baik-baik saja, alhamdulillah. Salam sehat, bersemangat. Salam sehat, bersemangat Salam Bang. persisi. Salam persisi. Oke. Oke Bang. Sejak sebulan terakhir, saya yakin ini Abang pasti repot dengan digelarnya operasi antik ini Bang. Boleh disampaikan ke pemirsa Potere Bang, seperti apa sih pencapaian operasi antik itu Bang? Oke. Sebelumnya saya akan memberikan semangat dulu kepada pemirsa, kepada penikmat Inews ya. Inews TV Makassar. Inews TV Makassar. Ada bahasa bijak kearifan lokal di Makassar yang sering saya sampaikan pada masyarakat, dan kesempatan ini saya akan sampaikan. Arinanarki jagai aleta sibawa wijata pole ri bahayana narkoba. Kata-kata ini ya, terinspirasi kalau kita ingin mengajak, memotivasi, menggerakkan pesan moral kepada masyarakat. Ayo kita melawan, kita berantas pidana narkoba. Tadi sudah disampaikan, jeratan terhadap kasus narkoba itu ya begitu masif. Ancaman hukumannya ya terjadilah masih belum maksimal. Oleh sebab itu, kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan pada masyarakat, ayo kita lawan. Tapi juga ayo kita bantu bagi para pengguna, korban, untuk kita fasilitasi rehabilitasi ya, yang akan dikelola oleh Badan Nasional Narkotika. Ya, dan sebab itu pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kiat dari Polda Sulawesi Selatan, khususnya Direktur Asisten Narkoba, berusaha ya, untuk mengajak, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap pidana narkoba. Adapun operasi-operasi yang sudah dilakukan, baik kegiatan rutin yang ditingkatkan maupun operasi khusus kewilayahan, yaitu operasi antik lipu 2022 di jajaran wilayah Polda Sulawesi Selatan begitu direspon, begitu meningkat terhadap upaya-upaya kita di dalam pengungkapan. Hal ini bisa dibuktikan beberapa jumlah kasus yang berhasil kita ungkap selama operasi antik lipu tahun 2022, yaitu sebanyak selama 20 hari kita gelar mulai tanggal 6 Juli sampai tanggal 21. Kemudian berbagai pengungkapan dari barang bukti. Kita berhasil mengamankan barang bukti kurang lebih sabu 600 gram, kemudian ekstasi 3.000 butir, obat-obatan daftar G 21.223 butir, dan ganja 157 gram. Dengan jumlah target operasi yang kita gelar selama kurang lebih waktu 20 hari, yaitu 71 TO, dan berhasil kita ungkap yaitu 63 TO. Jadi di atas 78%. TO ini target operasi target ya? Operasi. Kemudian jumlah laporan polisi yang masuk 185 yang kita ungkap, dengan jumlah tersangka. Jumlah tersangka yang kita amankan Ya. Lanjut aja. Kasus yang menonjol yang selama gelar operasi adalah pengungkapan
3.000 butir ekstasi, yaitu yang masuk melalui jalur pelabuhan. Dan Jalur pelabuhan ini sudah berkali-kali kepolisian mengungkap bahwasanya suplai narkoba masuk ke Sulsel itu rata-rata dari laut, Ya. Pak Dir ya. Ya. Ini terbukti lagi pada saat operasi anti kemarin yang Ya. jenis pil ekstasi itu ya. Ya. Ini pil ekstasi jenis apa ini Pak Dir yang di? Sementara dalam penyelidikan di lab ya untuk mengidentifikasi terkait dengan jenis. Kalau jenisnya mengandung metafetamin. Metafetamin ya. Tapi bentuk dan modelnya berbagai modus operandi yang dilakukan oleh para bandar, ya, bom industri atau pengedar itu sudah pasti akan merubah baik itu bentuk dan jenisnya. Yang kita temukan beberapa waktu lalu hasil pengungkapan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Parepare itu berhasil mengungkap 3.000 butir, yang mana masuknya dari wilayah laut, dari pelabuhan, dari Kalimantan Timur, yaitu Nunukan, masuk melalui jalur ekspedisi laut. Saya yakin Pak Dir, saya yakin pencapaian kepolisian kemarin itu mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Karena siapapun, kita semua tidak ingin generasi kita atau usia bisa dikatakan tidak muda lagi terjerat kasus narkoba. Dampaknya kan sangat merugikan ya, terutama untuk keberlangsungan generasi muda kita ke depannya, Pak Dir. Di antara ratus yang tertangkap itu, Pak Dir, ada yang bandar atau memang sudah menjadi target operasi yang lama diincar, misalnya nanti pada saat operasi antik ini baru ditangkap? Ya, jadi yang kita ungkap dari 73 target operasi, 63 diantaranya yang kita berhasil amankan masih dalam kriteria pengedar. Kapasitas peredaran di wilayah sektoral yang sangat menonjol di wilayah Sidrap, Pindrang, Parepare, kemudian Makassar Raya. Ya. Ini cukup tinggi intensitas daripada peredaran narkoba. Yang perlu kami lakukan analisa dan pendalaman terhadap jaringan, kami mencoba untuk menelusuri jejak aset daripada kejahatannya maupun hasil kejahatannya. Nah, dimungkinkan mengarah kepada sindikat atau bandar. Ini yang kami kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, BNP Sulawesi Selatan, untuk berkolaborasi untuk data informasi untuk mengungkap sindikat jaringan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dengan pemetaan wilayah daerah rawan, baik itu masuknya dari jalur laut, udara maupun antar provinsi melalui jalur perbatasan. Ini yang kita coba sinergitas dan kolaborasi dengan beberapa stakeholder untuk membangun kebersamaan dalam rangka pemberantasan kejahatan narkoba. Iya, Pak Dir, beberapa tahun yang lalu ini ramai dibicarakan di media massa juga. Pada saat salah seorang pentolan pengedar bandar narkoba di Makassar tewas ditembak polisi, masyarakat banyak berharap peredaran narkoba ini sudah bisa dikurangi lah jumlahnya, baik jumlahnya maupun modusnya. Tapi ternyata masih jauh panggang dari apinya, Pak Dir. Nanti kita bahas setelah iklan yang satu ini. Kembali bersama kami di program Potere Spesial Podcast. Bang, di 2017 pencapaian besar yang dilakukan pihak kepolisian di sini berhasil meringkus bahkan melumpuhkan ya tanda kutip salah seorang bandar besar di Sulawesi Selatan, Culang. Kira-kira salah satu tujuan operasi antik ini untuk mencegah adanya bandar-bandar seperti itu tidak, Bang, ke depannya? Ya, terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa parameter daripada penilaian terhadap target operasi di samping terhadap sasaran nyata yaitu pelaku, yaitu kategori residivis atau pengedar dengan sindikasi atau sindikat bandar yang mungkin sudah begitu masif, akan dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan potensi ancaman.
Yang kita hadapi saat ini di beberapa tahun setelah tahun 2018, 19, 2020, kami mencoba juga menekankan kembali kepada penerapan tindak pidana pencucian uang. Nah, karena salah satu memutus mata rantai daripada kejahatan itu, di samping tingkat kualitas potensi ancaman seperti tadi, kalau residivis saya setuju, ya, dengan kualitas daripada barang bukti, jumlah barang bukti dan pengungkapan kasus-kasus sebelumnya, pengembangan. Kalau memang itu jadi target operasi, ya kenapa tidak? Tindakan tegas dan ukur kita lakukan. Dengan resiko, artinya apa? Ancaman terhadap yang bersangkutan, ya kita cari sampai pelosok negeri, dimanapun dia berada. Nah, untuk periode 3 tahun terakhir sampai 2022 ini, kami sudah memetakan beberapa potensi terhadap indikasi, ya, yang kategori pengedar dan bandar. Kami coba meningkatkan status penajaman target operasi terhadap profil orangnya. Personnya, Bang. Personnya. Potensi ancaman yang beberapa waktu lalu kita lakukan di wilayah Sidrap misalnya, ya, di beberapa daerah kampung rawan narkoba. Terus terang aja, penilaian saya terhadap beberapa ukuran atau penilaian terhadap kondisi wilayahnya, di mana daerah tersebut mungkin nilai-nilai sosialnya sudah tidak dipedulikan lagi, tidak ada unsur ketokohan yang menjadi panutan, menjadi toladan sebagai filter terhadap meningkatnya peredaran narkoba di wilayah kampung tersebut. Tokoh agamanya, tokoh adatnya, atau tokoh pemudanya, justru keterlibatannya tokoh-tokoh ini lebih mengarah kepada kejahatan narkotika yang sesungguhnya, berkolaborasi di. Saya tertarik dengan pernyataannya Pak Dir tadi mengatakan bahwasanya Sidrap. Iya. Perlu diketahui Pak Dir, sudah menjadi rahasia umum lah. Iya. Bahwasanya sarangnya narkoba di Sulsel itu Sidrap. Salah satunya. Salah satunya. Di beberapa daerah. Tapi yang lebih booming itu Sidrap. Iya. Karena hampir kompleks lah tindak kriminal di sana, Bang. Iya. Terkenal dengan narkobanya, terkenal dengan Subis. Subisnya. Ya, saya sepakat dengan apa tadi. Dan perilaku kehidupan atau hedonis dari anak-anak mudanya nampak. Nah, hal ini yang menjadi parameter saya. Kalau sudah nilai-nilai sosialnya itu sudah tidak bisa dijadikan panutan, toladan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, maka saya rasa solusinya adalah represif. Dengan kekuatan, dengan potensi ancaman yang sudah dipertimbangkan, sehingga mengajak stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya untuk melawan, baik itu tindakan preventif, ya, preventif maupun represif. Hal ini yang saya sering sampaikan kepada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang kami mintain nasihat, saran, bagaimana ini di wilayah Anda nilai-nilai sosial sudah tidak dipedulikan. Kearifan lokal sudah mulai hilang. Sudah tidak ada keberanian dari masyarakat untuk melawan. Padahal tetangganya sendiri melaporkannya aja enggak. Maka menurut saya perlu kita mengambil tindakan represif. Hal ini akan menjadi contoh pada masyarakat lain. Tidak ada ruang tempat wilayah yang tidak bisa dimasuki. Dan tidak bisa disentuh oleh aparat tidak bisa disentuh oleh aparat kepolisian. Ini yang menjadi catatan kami. Karena ada beberapa isu-isu, wah wilayah ini susah. Pak, karena begini begitu. Nah, pemirsa, itu tunjukkan kepada dari Dir Narkoba Polda Sulsel bahwasanya tidak ada orang yang kebal hukum kalau terkait narkoba. Ya. Jadi salah persepsi masyarakat kalau mengatakan bahwasanya di daerah A, misalnya saya sebut saja di daerah Sidrap susah karena di backing oleh ini, oleh itu, oleh itu. Buktinya polisi masih sempat menggelar operasi antik di sana. Ya. Di Sidrap sendiri Pak Dir, pada saat operasi digelar seperti apa respon masyarakat di sana? Ya, terima kasih. Beberapa respon masyarakat sangat mendukung. Ternyata masih ada polisi yang baik, masih ada masyarakat yang berani. Oleh sebab itu, dan kesempatan ini saya mengajak kepada lingkungan masyarakat, tokoh agama, ulama, tokoh adat, ayo kalau mau melawan, nggak usah jauh-jauh. Ada di sekitar lingkunganmu, laporkan. Dan saya rasa tidak ada kekuatan apapun di dunia ini kecuali hanya ada kebersamaan dan kekuatan yang didukung oleh semua kepentingan. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi kalau mengurusi penegakan hukum tidak selesai untuk urusan dengan pihak kepolisian. Artinya tidak satu-satunya.
masih ada penegakan hukum yang lainnya yang bisa kita berdayakan. Ada sanksi sosial. Nah, ini konsep-konsep preventif, ya, mencegah itu akan lebih utama daripada rusak dan baru memperbaiki. Nah, saya mengajak pada kesempatan ini memunculkan ketokohan-ketokohan yang ada di lingkungan. Ayo kita berani untuk melakukan perlawanan. Bentuknya apa? Bentuknya dukungan, melaporkan, mengajak lingkungan dan masyarakatnya untuk melakukan perlawanan. Karena musuh itu ada di sekitar kita. Dan saya yakin percaya, jangan menunggu seperti di negara-negara lain, seperti di Meksiko, di Peru, yang begitu ada perlawanan dari kelompok-kelompok kartel. Ancaman ini nanti akan kita hadapi. Nah, kita kedepannya kita tidak menginginkan hal seperti itu, Ya. Pak Dir. Sebelum berkembang menjadi sebuah kartel yang memiliki fasilitas untuk melawan negara, ya kita lakukan dulu Ya. pencegahan. Pencegahan. Kalau perlu ditindaki secara represif. Ya. Kira-kira di Sidrap itu Pak Dir tidak ada sosok bandar atau bagaimana sehingga Ini kami akan dalami karena beberapa pengungkapan jaringan di wilayah tadi, Sidrap, Pinggang, dan Parepare menjadi konsentrasi saya. Kalau perlu saya akan buat posko untuk mobile di sana. Karena Posko saya ingin mobile. melakukan upaya-upaya secara masif di wilayah itu. Kalau memang dukungan masyarakat, ya tadi saya katakan stakeholder, tokohan, ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda bergerak melawan, ayo jangan nanggung. Karena musuh itu ada di sekitar kita. Saya yakin dan percaya orang-orang yang bijak akan berani melaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak BNNP bahwa 3 wilayah ini menjadi salah satu parameternya di antara beberapa wilayah lainnya, seperti di Makassar. Ya, Makassar ini juga termasuk wilayah yang cukup masif peredaran. Sapiria, Papang, ya. Pampang. Nah, itu juga daerah yang menjadi konsentrasi saya dalam rangka operasi rutinnya ditingkatkan. Kemudian beberapa daerah lain kami melakukan zonisasi seperti di wilayah Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Bone. Nah, itu kita juga melakukan penindakan secara masif dengan beberapa stakeholder yang kita hadirkan untuk melakukan penggelaran operasi. Termasuk dibutuhkan nantinya Pak Dir, Tabe, peserta media dalam hal membantu mempublikasi sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian. Saya rasa Tentang bahaya narkoba dan sebagainya. di era sekarang yang menuju 4.0 dan teknologi informasi yang terkini, saya rasa media sosial sebagai partner di dalam menyampaikan informasi yang benar pada publik dan meyakinkan bahwa tugas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan stakeholder di dalam melakukan upaya preventif, preemptif, dan represif betul tersampaikan pada masyarakat. Karena masyarakat memang menunggu bagaimana peran seluruh stakeholder untuk melakukan perlawanan ini. Dan jangan pernah separuh-separuh, karena musuh ada di sekitar kita. Lebih baik kita berikan edukasi pada masyarakat, pada saudara kita, jangan sempat dia mencoba menjadi awal suatu bencana terhadap bencana narkoba. Oleh sebab itu, saya memberikan pesan bahwa kepada para pelaku pengedar, ayo, kalau Anda masih mau bermain-main, ya hadapi semua dengan kita semua yang ada di sini, dengan bersama stakeholder, ya, dengan BNNP, ya, kita akan melakukan perlawanan. Dan ini bukan separuh-separuh, kita harus lakukan betul. Andaikan ini Pak Dir, andaikan di internal kepolisian sendiri ada oknum yang tidak mendukung ini, seperti apa sanksinya Ya, Pak Dir? terima kasih. Perlu saya sampaikan, ada 4 strategi yang memang menjadi parameter, ya, penilaian kinerja. Artinya sejak saya diamanahkan jadi Direktur Reserse Narkoba di Polda Sulawesi, saya sudah sampaikan pada anggota saya. Ada 4 penilaian. Yang pertama ada komitmen terhadap perlawanan terhadap kejahatan narkoba. Tidak ada toleransi terhadap anggota oknum yang terlibat, baik itu sebagai pengguna maupun melibatkan diri sebagai pengedar dalam sindikat narkoba. Itu akan diambil tindakan secara tegas oleh Bapak Pimpinan, oleh Kapolda. Dan sudah ada contoh, ada 6 orang yang sudah mulai proses dan akan ditindaklanjuti untuk PTDH. Yang kedua adalah menerapkan tindak pidana pencucian uang. Ini penting sekali untuk meyakinkan para pelaku, para pengedar, sindikat bandar itu putus mata rantainya. Ya, tidak ada lagi dia mengelola aset kejahatan. Kita sita untuk kepentingan negara. Yang ketiga, meningkatkan sinergitas dan kolaborasi.
bersama stakeholder, pemangku kepentingan, mengajak seluruh elemen bangsa. Ayo, perlawanan ini berangkat dari dirimu, keluargamu, lingkunganmu, dan kita semua yang ada di aparatur pemerintahan. Karena kalau tidak mengajak, tidak mensinergiskan dan mengkolaborasi stakeholder, saya rasa ancaman kita justru duri dalam diri kita sendiri. Duri dalam daging. Dari dalam daging Ya. sendiri. Karena itulah perlawanan yang ada. Iya. Makanya Bapak Kapolda mengingatkan dan mengingatkan terus, ya, tidak ada toleransi terhadap anggota Polri yang terlibat. Terlebih lagi kalau mereka itu public figure, Ah, pejabat yang memiliki jabatan ASN, penting di pemerintahan. Ini juga bagian daripada target operasi saya. Iya. Ya, beberapa informasi yang kami akan dalami, ya, akan kami buktikan. Kalau memang dia sebagai pengguna sudah ada solusinya, segera dia ajukan untuk rehab. Dan itu diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35. Dan baru kemarin juga saya sampaikan dalam kesempatan ini perlu kami sosialisasikan ada perjanjian kerjasama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, yang kemarin dilakukan penandatangan MOU antara Polri diwakili oleh Bapak Kabar Reskrim, ya, dan dari BNN langsung hadir Bapak KBNN. Ya. Kemudian di sana disampaikan bahwa terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan atau korban penyalahgunaan narkotika. Ini yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan takut lagi. Ya. Ya. Pak Dir, Nah, ini kan berulang kali bandar, yang diduga pengedar, di penjara masuk ke lapas, tapi pada akhirnya di lapas juga terjadi peredaran narkoba, Pak Dir. Kita tahan dulu, kita akan bahas setelah yang satu ini. Kembali bersama kami di Potere Special Podcast. Pak Dir, yang lebih membingungkan publik ini, Pak Dir, tempat yang mestinya memberi efek jera bagi pengedar dan bandar narkoba, yaitu lapas atau rutan, justru berulang kali diketahui publik bahwasanya di dalam itu ada sindikat peredaran narkoba juga, ada peredaran narkoba juga. Seperti apa sih pihak kepolisian melihat hal ini, Pak? terima kasih. Ya. Hasil penyelidikan dan pengembangan daripada pelaku yang sudah kita lakukan penindakan, beberapa mengarah kepada lapas. Nah, di mana hasil koordinasi dengan Dirjen Lapas dan namanya Kalapas seperti di Takalar. Beberapa waktu lalu kita memberikan penghargaan, Polres Takalar memberikan penghargaan kepada petugas sipir dari lapas yang berhasil mengungkap peredaran narkoba di dalam lapas. Takalar ya, Pak. Di Takalar. Itu cukup masif karena ditemukan beberapa barang bukti, ya, yang masuk melalui entah itu para pembesuk atau melalui juga indikasi oknum yang terlibat. Misalnya, pengalaman saya yang saya pernah ungkap di lapas, ya, seperti saya pernah melaksanakan dinas sebagai Kapolres di Aceh Tengah, ya, di lapas di wilayah Aceh Tengah juga pernah terungkap, ya. Kemudian di beberapa tempat, ya, di Jakarta Selatan juga demikian pernah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mungkin sistem pengawasan dan juga namanya jaringan kejahatan narkoba ini kan mempengaruhi sistem yang berlaku di dalam instansi tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga di kepolisian. Beberapa waktu lalu kita juga berhasil, ya kan, mengungkap narkoba yang masuk ke rumah tahanan di Polda Sulawesi Selatan. Itu juga karena itu nih, bagaimana kita melakukan upaya pencegahan yang maksimal. Seperti yang tadi sampaikan, terindikasi di lapas hampir 70% lah, ya. Penghuni lapas itu napi narkoba. Ini jadi potensi ancaman, kerawanan. Nah, sehingga namanya di dalam lapas, sehingga berupaya kita sudah berkoordinasi dengan baik dengan pihak lapas untuk melakukan upaya-upaya represif, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan juga. Kita juga lakukan melakukan rahasia bersama dengan Kalapas dalam waktu-waktu tertentu secara insidentil. Kita lakukan untuk menekan. Namun demikian, karena pengendalian juga ada di beberapa
lapas yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Kami coba memetakan untuk bekerja sama dengan BNNP Sulawesi Selatan dengan Dirjen Lapas untuk bagaimana upaya untuk memutus mata rantai daripada ini. Salah satunya tadi penerapan tindak pidana TPPU, karena ini efeknya cukup luar biasa, yang memanfaatkan, yang menyamarkan, yang menikmati, dan dengan kekuatan itu dia bisa mengendalikan. Baik itu di lapas atau di tempat lain. Nah, ini juga harapan saya untuk bersama-sama dengan pihak lapas terus kita melakukan perlawanan. Pak Dir, selama ini kan Bapak aktif dalam hal mencegah dan memberantas narkotika di tanah air, khususnya di Sulawesi Selatan, sebagai Direktur Narkoba ya, Reserse Narkoba Polda Sulsel. Kira-kira apa sih tantangan terberatnya Bang dalam melaksanakan tugas ini Bang? Dalam memberantas narkoba ini Bang, apa sih yang menjadi tantangan terberat Bang sehingga sampai detik ini juga masih tetap ada narkoba yang beredar di masyarakat Bang? Yang pertama menurut saya, karena saya aparat penegak hukum, ya tidak menutup kemungkinan, tadi saya katakan, saya garis bawahi, adanya komitmen. Ternyata masih ada oknum yang setiap saat bisa membocorkan setiap langkah tindakan kita di lapangan. Hal ini yang menurut saya musuh utama kita adalah duri dan daging kita sendiri. Itu satu. Kalau kita komitmen, kita harus steril dalam di internal kita harus steril, benar-benar bersih Bang ya. Harus bersih. Ini juga harus dilakukan oleh stakeholder lainnya, pemangku kepentingan, seperti di pemerintahan. Gitu. Kalau dia mau tes urin secara masif, seluruh OPD dan karyawannya dan pegawainya, saya rasa itu salah satu dukungan, karena masih ada. Abang berani melakukan itu Bang? Kenapa? Abang berani melakukan tes urin sementara jadwalnya tidak diketahui publik? Itulah yang saya lakukan sementara ini oleh pihak Polda Sulawesi Selatan. Di ASN Bang, misalnya ASN Pemkot misalnya. Nah, itulah yang saya harapkan. Dukungan daripada pemangku kepentingan di dalam ini pemerintah daerah, harusnya dia mendukung rencana aksi nasional yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Jadwal tes urinnya juga jangan disebar Bang. Oh jangan. Jangan disebar. Justru itulah Disidak salah satu seperti sidak orang. bentuk komitmen. Satu, yang pertama itu komitmen terhadap pemberantas adalah duri dalam daging kita sendiri. Kalau kita bisa melakukan mutilasi terhadap oknum-oknum itu, saya rasa nyata, perlawanan kita nyata dan orangnya ada di sekitar kita, kan gitu. Tapi karena dia tidak mendukung dengan alasan sakit, cuti atau izin, nah ini perlu dilakukan penelusuran oleh SKPD, oleh pemerintah daerah. Karena salah satu musuh utama itu. Yang kedua adalah sistem peradilan kita. Tadi singgung tadi, ancaman hukuman mati, saya setuju itu. Bang, beberapa waktu lalu di era Presiden Duterte, Filipina itu menjadi momok yang paling menakutkan oleh pengedar narkoba Bang. Ada lebih 1.000 orang ditembak di tempat Bang gara-gara terindikasi narkoba. Abang sepakat diberlakukan hukuman seperti itu Bang? Kira-kira kalau misalnya potensi peredaran narkoba ini sudah tidak bisa dicegah lagi di tanah air Bang? Kita harus memperdomai undang-undang. Undang-undang Bang ya. Kebijakan politik itu ada di siap. parlemen. Ya. Jadi kita harus hormati para penguasa yang memberikan kontribusi dalam mengesahkan undang-undang. Tapi terbukti Bang di Filipina itu sangat efektif memberi efek jerah Bang. Hampir tidak ada peredaran narkoba di kota Filipina, di kota Manila maksud saya Bang pada saat itu Bang. Saya tidak komentari juga. Siap. Saya yakin, ya itu tadi. Saya yakin masyarakat sangat mendukung bagaimana melakukan upaya-upaya preventif, mencegah, ya kan? Kemudian preventif, mengedukasi, bagaimana mengajak mereka untuk bangkit, ya kan? Untuk tidak menggunakan, mencoba berarti membunuh. Karena efeknya itu tadi, efek ketergantungan, efek kecanduan itu luar biasa. Seperti itu, upaya preventif dan preventif ini sebenarnya kalau berangkat dari kesadaran hukum, kesadaran terhadap ancaman yang kita hadapi, saya rasa mereka mau untuk bekerja sama. Ya, oleh sebab itu perlu terus kita sampaikan kepada masyarakat, jangan ragu dan jangan nanggung untuk melakukan perlawanan ini. Berani melapor. Harus berani melapor. Entahkah itu keluarganya, tetangganya atau oknum pejabat misalnya harus. Karena melapor itu akan lebih baik dia. Karena kita akan melihat daripada profil terhadap tersangkanya ada apa? Kategorinya pengguna. Kalau pengguna korban wajib kita bantu, kita rehab
Sudah ada perjanjian kerjasamanya. Dan itu amanat dari undang-undang. Yang bisa membedakan Bang pengedar dengan pengguna itu seperti apa, Bang? Nah, hasil daripada penyelidikan dan investigasi, Hasil. nah itu akan melihat historinya dia bagaimana dia mendapatkan barang tersebut. Apakah dia pernah menjadi korban dicekoki sehingga akhirnya dia harus masuk dalam lingkungan atau lembaran hitam terhadap pergaulan yang salah. Nah ini yang harus kita lihat. Fasilitas untuk menyembuhkan para korban narkoba sendiri di Sulawesi Selatan ini sudah mencukupi ya, Bang? Ini saya rasa perlu kita sampaikan juga kepada pemerintah hasil koordinasi kita. Memang fasilitasnya terbatas. Sangat miris kita kalau bicara. Kalau penegakan hukumnya digeber, nanti dikemanakan nanti untuk korban-korbannya. Nah, karena panti-panti rehab yang diadakan oleh pemerintah daerah, daya tampungnya terbatas. Dan ini juga sementara lagi diformulasikan oleh pemangku kepentingan. Tenaga konselornya sendiri, Bang, seperti apa? Saya Memadai rasa, tenaga SDM-nya untuk itu. Untuk mendapatkan tenaga SDM, saya rasa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sivitas akademia cukup. Banyak tenaga-tenaga konselor kita yang volunteer yang terpanggil sebenarnya. Volunteer, ya. Tapi karena tidak pernah diasah, asuh, dan asih oleh pemerintah daerah, mungkin perlu juga kiat-kiat daripada pemerintah daerah ini dalam arti pihak sivitas akademika, kampus bisa bekerja sama, berkolaborasi karena tenaga medis dan tenaga konselor itu, psikiater dan sebagainya cukup bisa membantu ya di dalam menggelar kegiatan-kegiatan preventif di wilayah. Saya dapat kabar, Bang, salah satu NGO di Jakarta, ibu kota, ingin menggelar pelatihan konselor di Makassar khusus untuk visitor narkoba ini. Itu bagus sekali. Itu kalau tidak salah di akhir bulan Juni ini, Bang, dia melaksanakan itu. Itu sangat diharapkan oleh kita karena kita juga lagi menggelorakan kampung tangguh anti narkoba. Kampung tangguh anti narkoba. Bersinergis dengan desa bersinar yang sementara dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, kami berkewajiban untuk mengajak berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun kampung-kampung tangguh anti narkoba di beberapa daerah rawan, ya, untuk mengajak stakeholder, pemangku kepentingan berkolaborasi di situ. Ya, di situ ada dinas kesehatan, dinas sosial, TP2A yang mengenai masalah perempuan dan anak, dan beberapa stakeholder lainnya, Kementerian Agama, dinas kesehatan dan sebagainya yang bersama-sama mengedukasi pada masyarakat. Jadi program yang berkelanjutan. Jadi istilah kampung tangguh anti narkoba atau desa bersinar atau rumah restoratif, semuanya adalah pola-pola yang diharapkan oleh masyarakat. Ini nanti diharapkan bisa berkolaborasi. Ya, Pak Bangnya, ini diharapkan nantinya sama sekali menutup celah untuk peredaran narkoba di masing-masing desa. Jangan ragu pokoknya menghadapi perlawanan narkoba itu, jangan ragu karena sebagian besar adalah korban. Ini yang harusnya perlu diedukasi masyarakat. Singkat, Bang, karena kita terbatas waktu, ada yang ingin disampaikan ke pemirsa kami, ke masyarakat umum terkait closing statement dari diskusi kita di pagi hari ini, Bang. Terima kasih bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba bukan tugas satu-satunya aparat kepolisian, tapi ada tugas kita bersama BNN, bersama stakeholder, pemangku kepentingan. Ayo, elemen bangsa ini menunggu untuk melakukan perlawanan langsung, dan jangan ragu untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba, karena itu musuh yang nyata yang kita hadapi ada di lingkungan kita. Mungkin dia korban yang harus kita selamatkan, tapi karena pemahaman, kesadaran dan perilaku sosial masyarakat yang jauh daripada aturan normatif, ini yang menyebabkan mulai tergerus arus daripada kejahatan itu sendiri. Oleh sebab itu saya mengajak diri saya, institusi Polri, BNN bersama pemangku kepentingan, ayo lakukan perlawanan nyata terhadap kejahatan narkoba melalui tindakan preventif, dan represif. Ini bagian daripada dukungan moral dari seluruh elemen bangsa kepada aparat kepolisian dan BNN yang melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dir, perbincangan yang sangat berkesan bagi kami. Insya Allah saya yakin masyarakat setelah menonton ini akan lebih giat, akan lebih
aktif dalam hal mencegah peredaran narkoba. Pemirsa ANS TV Makassar, apapun yang dilakukan pihak kepolisian tanpa peran serta masyarakat dalam hal berkontribusi melakukan tindakan aktif mencegah dan memberantas peredaran narkoba di tanah air, semua itu akan sia-sia. Butuh kerja keras, butuh persatuan tanpa terkecuali untuk semua lapisan masyarakat. Selamat kita pada selama, cegah narkoba, sayangnya keluarga kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bersih.